Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, silakan. Ditutup ya. Iya, silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Sama. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hanifah Nufliha. Mbak bisa panggil saya Hanifah atau Mbak Hanifah. Di sini saya sebagai konselor untuk mendampingi Mbak dalam sesi konseling ini. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Nama saya Tri Sefani Ramadanti, bisa panggil saja Fani. Oke, baik Mbak Fani. Mbak Fani, tadi perjalanannya gimana? Saya di jalan tadi nggak macet, nggak sih, alhamdulillah lancar di jalan. Ya. Mbak Fani ini orang mana ya? Saya aslinya itu Pangandaran. Jauh ya Mbak? Iya, lumayan jauh. Iya. Di sini ngekos atau mondok Mbak? Saya di sini ngekos. Mbak berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara. 4. Mbak anak yang keberapa? Anak yang ketiga. Anak ketiga, 5 bersaudara. Mbak sekarang kesibukannya apa? Sebagai mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ya, mahasiswa. Mahasiswa di Univan, Mbak. Universitas Kiai Haji Saifuddin Juzuri Purwokerto. Oh iya, sekarang udah jadi UNYA Mbak. Iya. Iya, dulunya IAIN. Oh iya gitu. Dulu Iya. alumni sana. Iya, saya dulu alumni itu. Iya. Angkatan tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Oh, 2017 ya. Iya. Nah, Mbak kan sekarang semester berapa, Mbak? Aku sekarang semester 5. Semester 5. Iya. Udah sibuk-sibuknya ya? Sibuk-sibuknya Iya, kuliah. semester tua lah biasa. Iya. Nah, terus Mbak udah punya pacar? Apa udah nikah atau? Aduh, saya status masih gadis, belum Masih nikah, gadis. tapi ada lah pacaran. Oh, ada, ya. Buat semangat Iya, buat kuliah. penyemangat. Iya, benar. Ya, Iya. Mbak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak, karena Mbak udah datang ke sini jauh-jauh ya Mbak dari Pangandaran ya. Iya, tapi saya sekarang kos, Oh, iya, tapi rumah kos. asli di sini. Oh, iya. Ngekosnya dekat kampus kok, Mbak. Oh iya, kalau dekat kampus berarti enak dong ya Mbak, setiap hari jalan kaki. Iya, olahraga lah. Oke. Saya ulangi lagi ya, saya ucapkan terima kasih pada Mbak yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling ini. Saya mau mengkonfirmasi bahwa segala sesuatu yang Mbak Fani ceritakan itu bersifat rahasia. Nah, saya berharap saya bisa menjaga rahasia cerita yang masalah Mbak Fani, dan saya berharap juga Mbak Fani bisa terbuka dan nyaman untuk menceritakan masalah yang Mbak alami kepada saya. Nah, namun dalam sesi konseling ini jika ditemukan indikasi yang bisa membahayakan Mbak Fani ataupun keluarga, teman, sahabat, dan sebagainya, saya punya hak untuk memberitahukan ke atasan saya mengenai masalahnya Mbak Fani. Begitu Mbak Fani, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Mungkin cukup, bisa dilanjut, boleh. Ya, baik. Untuk itu bisa dimulai ya Mbak Fani sesi konselingnya hari ini. Sebelumnya tujuan Mbak Fani datang ke sini untuk apa? Tujuan saya untuk datang ke konseling adalah karena akhir-akhir ini saya baru menyadari dan ngerasain gejala yang memang kayak membutuhkan diagnosis dari kejiwaan mungkin ya, kayak gitu. Karena merasakan cemas gitu mungkin lah. Ya. Nah, lalu kalau misalnya nanti nih udah sesi konseling udah selesai, nah harapannya Mbak Fani setelah melakukan sesi konseling itu apa? Saya harap semoga setelah konseling
bersama Mbak ya. Iya. Semoga saya udah lebih lega dan mungkin kayak mengerti bahwa gejala yang saya alami ini mungkin masih bisa diobati, tidak mengganggu perkuliahan saya, kayak gitu mungkin. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Fani. Mbak Fani itu kayak mengalami kecemasan. Nah, yang dimaksud kecemasannya itu seperti apa ya, Mbak? Kalau secara umumnya ya, Iya. maksudnya secara tidak spesifik sekali, jadi kayak gejala kecemasannya itu kayak misal ya lagi di tempat yang ramai, kayak merasa takut sama orang-orang yang banyak, kayak di kerumunan yang banyak, kayak gitu. Kadang pun kalau misalnya sendiri itu kayak merasa gelisah, panik, kayak gitulah, sendiri pun merasakan ketakutan. Kadang lebih takut sih di tempat yang ramai kayak gitu. Kalau sendiri juga ngerasain lebih ke sedih sih kalau misalkan lagi sendiri mah kayak gitu. Ya, saya merasakan apa yang Mbak Fani rasakan. Ya, Kalau boleh tahu itu sejak kapan Mbak Fani ngerasain itu? tapi ya kalau misalkan merasakan itu mungkin udah lama, tetapi baru saya menyadari itu akhir-akhir ini Mbak. Jadi yang dulu tuh aku mikirnya bukan karena gejala kecemasan, tapi karena hal lain lah. Mungkin kayak gitu Mbak, gambaran secara umumnya gitu. Ya kan biasanya kalau kecemasan itu karena ada dari beberapa faktor. Nah, utamanya itu dari faktor gen, keturunan gitu ya Mbak. Apakah dulu mungkin Mbak ada keturunan dari siapa gitu, ibu ataupun bapak yang mengalami kecemasan? Kalau itu sih sepertinya mungkin ada ya, mungkin adalah. Boleh diceritakan siapa orangnya nggak? Iya, boleh Mbak. Ya mungkin dari bapak saya sendiri. Saya lebih akrab mungkin nggak akrab sih, dulunya sering nggak akrab, kayak bentrokan gitu loh, emosinya sama gitu kan, jadi mengaruh ke emosi aku juga gitu. Jadi aku bentrok kayak gitu. Berarti kalau begitu Mbak mengalami kecemasannya itu udah lama ya Mbak? Iya, kecil baru menyadarinya tapi kemarin. Oh iya. Kayak gitu. Dari kalau boleh tahu itu dari umur berapa Mbak ngerasa kayak aku ini cemas loh, kayak aku kalau ngerasa kayak di keramaian itu ngerasa cemas itu dari umur berapa? Dari umur mungkin kayaknya nggak lama deh kalau merasakan kecemasan itu. Kalau menyadari itu baru 1 tahun yang lalu. Tapi kalau saya pikir-pikir, waktu yang hebat yang lebih parahnya itu ya waktu dulu udah 3 tahun ke belakang gitu. Berarti Mbak itu udah lama banget ya? Iya. Itu berarti tahun 3 tahun ke belakang tahun berapa ya Mbak? Sekitar tahun berapa ya? Tahun 2017 apa ya? 2017. Kurang lebih. Lumayan udah lama ya Mbak? Iya. Makanya saya ke sini. Lalu sekarang juga masih merasakan gitu? Kalau iya masih sering, tapi nggak sesering dulu setiap hari, setiap detik. Kalau sekarang udah lumayan tenang sih Mbak, cuman pengen tahu aja kesini solusi yang tepat itu penanganannya gimana gitu Mbak. Oh iya. Untuk itu insya Allah saya bisa memberikan solusi kepada Mbak, tapi solusinya di sesi konseling berikutnya. Untuk yang ini karena waktunya udah habis ya Mbak, karena udah 10 menit sesi konseling. Kalau dilanjut sesi konselingnya pertemuan yang akan datang gimana Mbak? Iya boleh, tapi ada beberapa yang ditanyakan, boleh? Iya boleh banget Mbak. Mungkin ada kontak person atau yang bisa saya hubungi, atau boleh nggak misalkan konsultasi via WhatsApp, apakah harus selalu secara langsung? Konsultasi secara online juga bisa Mbak, tapi lebih enaknya itu secara langsung. Oh gitu. Iya. Boleh tanya tentang pribadinya Mbak, boleh? Oh boleh. Oh iya. Mbak sekarang ke
konseling itu apa ya? Kesibukan saya tuh selain menjadi konselor tuh ya kuliah, terus S2 ya. iya, Alhamdulillah. terus saya juga lagi ini sih Mbak, lagi nulis. Lagi nulis. Iya. Kayak kalau boleh tahu aslinya dari mana ya? Asli saya itu dari itu Mbak, dari sini, dari Purwokerto. Dari Purwokerto, berarti nggak jauh ya dari sini. Iya, alhamdulillah. Gitu. Tapi orang tua saya sih ini sih aslinya orang Bangga, cuma tinggalnya di sini. Gitu ya. Iya. Ya, Mbak. Mbak berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara Mbak. Tuh, iya. Udah, mungkin pertanyaannya dicukupkan, nggak ada lagi. Oh iya, baik, terima kasih. Untuk sesi konseling selanjutnya nanti saya infokan lagi Mbak, atau mau sekarang aja ditentukan hari dan jamnya? Boleh sekarang aja, karena saya kan mahasiswa nih, jadi Iya. kayak banyak kegiatan lainnya, takutnya tuh bentrok. Boleh mungkin dijadwalkan. Aku mintanya hari Minggu. Kalau misalkan hari Sabtu mungkin sore, Mbak. Oh iya, baik. Kalau enggak hari Minggu aja, insya Allah ya. Iya. Hari Minggu berikutnya aja. Minggu jam pagi Boleh atau pagi, siang? mungkin bisa menyesuaikan di WA saja nanti. Iya, baik. Ya, nanti saya infokan lagi ya Mbak untuk jamnya. Tapi untuk harinya itu hari Minggu. Ya, siap. Ya, baik. Kalau begitu terima kasih Mbak Fani udah menyempatkan waktunya, mungkin di saat sibuk-sibuknya ngerjain tugas. Betul sekali. Ya, nanti saya infokan kembali ya Mbak. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tata kata yang kurang enak di hati Mbak. Ya, nggak apa-apa. Saya mau pamit dulu ya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak. Hati-hati ya Mbak. Iya. Hati di jalan. Terima kasih. Ya, sama-sama.